Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas, segala kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan judul Ayo Kita Sholat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan selesai, diharapkan anak-anak sekalian mampu: 1. Menghafal bacaan sholat. Yang kedua, memahami makna bacaan sholat. Yang ketiga, mempraktikkan tata cara sholat dengan benar. Nah, supaya ketiga tujuan tersebut dapat tercapai, maka diharapkan anak-anak sekalian memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Pak Fajrin mengenai tata cara sholat dan bacaan sholat dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum Pak Fajrin melanjutkan materi, sebagai bentuk pemanasan, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan Pak Fajrin ingin anak-anak sekalian mencoba mencari jawabannya sebelum Pak Fajrin menerangkan materi. Yang pertama, anak-anak, sudahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin? Nah, silahkan dijawab. Yang kedua, bagaimana cara sholat yang benar? Yang ketiga, sudahkah kamu menghafal bacaan sholat? Nah, silahkan anak sekalian sambil menyimak materi dari Pak Fajrin, silahkan anak-anak cari jawabannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerakan sholat. Gerakan sholat meliputi takbiratul ihram, bersedekap, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Nah, masing-masing gerakan sholat ini akan Pak Fajrin terangkan satu persatu. Yang pertama adalah gerakan takbiratul ihram. Caranya: 1. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Yang kedua, telapak tangan terbuka menghadap ke depan. Yang ketiga, kedua ibu jari mendekati kedua telinga. Jadi kedua jempol tangan mendekati kedua telinga. Yang keempat, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itulah takbiratul ihram. Selanjutnya, bersedekap. Bersedekap adalah gerakan yang dilakukan setelah takbiratul ihram. Adapun bersedekap, caranya adalah: yang pertama, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Kemudian posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya, pandangan ke tempat sujud. Kemudian membaca doa iftitah, Allahumma ba'id. Kemudian Al-Fatihah dan surat pendek. Terserah surat pendek hafalnya apa, syukur-syukur surat agak panjang. Kemudian setelah bersedekap, membaca Al-Fatihah selesai, gerakan selanjutnya adalah rukuk. Rukuk yaitu membungkukkan badan. Posisi badan, kepala, punggung hendaknya rata. Yang ketiga, mata tertuju pada tempat sujud. Yang keempat, kedua tangan memegang lutut. Selanjutnya adalah iktidal. Iktidal itu meliputi berdiri dari rukuk, berdiri dengan tegak, kemudian membaca doa iktidal. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sujud yaitu meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki ke tempat sujud, kemudian membaca doa sujud. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Bagaimana duduk di antara dua sujud? 1. Setelah bangun dari sujud, kemudian duduk sebentar. Yang kedua, posisi kaki kiri menyilang diduduki pantat, kemudian kaki kanan menekuk lurus ke belakang. Selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Tasyahud adalah
duduk pada rakaat tasyahud awal adalah duduk pada rakaat kedua setelah sujud kedua. Jadi duduk setelah bangun dari sujud kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut kaki, jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. Kemudian membaca doa tasyahud, at-tahiyatulillah dan seterusnya. Selanjutnya adalah tasyahud akhir. Duduk setelah tasyahud akhir itu caranya adalah duduk setelah bangun dari sujud kedua, kemudian posisi kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan. Kaki kanan mengarah ke belakang, jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat, kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat Nabi. Gerakan terakhir adalah salam, yaitu kepala menengok ke kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, dilanjutkan menengok ke kiri dengan ucapan yang sama. Nah, berikutnya adalah bacaan sholat. Bacaan sholat terdiri dari takbiratul ihram, doa iftitah, al-fatihah, surat pendek, doa rukuk, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, doa tasyahud, doa sebelum salam, dan bacaan salam. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang dibaca ketika hendak memulai sholat. Adapun bunyinya adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya adalah doa iftitah. Doa iftitah adalah doa setelah takbiratul ihram dalam keadaan tangan bersedekap. Sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama disunahkan membaca doa iftitah. Iftitah artinya pembukaan. Bunyinya doa iftitah adalah sebagai berikut. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wathalji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Itulah arti dari doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan membaca bismillah. Mari anak-anak kita peragakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya anak-anak boleh memilih surat pendek. Disunahkan membaca surat Al-Quran, terserah mau panjang mau pendek boleh. Kemudian bertakbir, kemudian rukuk. Rukuk bacaannya, rukuk dan sujud membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi bacaan rukuk dan sujud ini bacaannya adalah sebagai berikut. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, yang artinya segala puji bagimu ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah saya. Kemudian i'tidal membaca Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, yang artinya ya Tuhan kami untukmulah segala pujian. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Bagaimana bacaannya? Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, yang artinya ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rizki. Kemudian bacaan tasyahud.
Silahkan anak-anak disimak ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah bacaan tasahud. Artinya apa? Segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Kemudian dilanjutkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Pak Fajrin ulangi ya. Shalawat Nabi punya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Nah, anak-anak, itulah arti yang terkandung dalam sholawat Nabi. Selanjutnya adalah doa sesudah tasyahud akhir. Jadi sebelum salam kita disunahkan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam dan siksa kubur, begitu juga dari fitnah hidup dan mati, serta dari jahatnya fitnah dajjal. Nah, itulah doa sesudah tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir adalah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah kamu sekalian dengan rahmat Allah dan berkat Allah. Nah, anak-anak, itulah gerakan sholat dan bacaan sholat. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami dan menghafal bacaan-bacaan sholat. Adapun apabila nanti ada kurang paham dalam menyimak materi dari Pak Fajrin, nanti anak-anak bisa membaca dari sumber lain mengenai bacaan sholat supaya bisa hafal. Kesimpulannya anak-anak, sholat adalah kunci surga. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat itu adalah ibadah yang sangat amat penting bagi umat Islam, karena pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Orang tidak akan bisa masuk surga kalau tidak sholat. Oleh karena itu anak-anak harus mulai sejak sekarang terbiasa melaksanakan sholat wajib secara disiplin, baik itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan isya. Jadi dilaksanakan secara tertib, secara disiplin, tepat waktu, syukur-syukur ikut jamaah di masjid ya. Jadi nanti supaya bisa mahir, terampil dalam melaksanakan sholat, anak-anak harus terbiasa dulu melaksanakan sholat. Nah, anak-anak, materi tentang ayo sholat cukup sekian dulu. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kemudian marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari anak-anak kita berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.